Jemaat GPD Fratai Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut tata cara ibadah new normal sesuai dengan protokol kesehatan. Jemaat tidak diperkenankan membawa anak berumur 13 tahun ke bawah. Jemaat dalam kondisi sehat dan tidak sedang sakit. Suhu badan maksimal adalah 37,3 derajat Celcius. Tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti darah tinggi, diabetes, jantung, liver, ginjal, dan lain sebagainya. Menggunakan masker dengan benar sampai menutup hidung sejak keluar rumah dan selama berada di area gereja. Untuk pendaftaran ibadah dapat menghubungi nomor di bawah ini. Saat jemaat akan masuk dalam gereja, pastikan jemaat tidak bersalaman dan terlebih dahulu untuk mencuci tangan sebelum masuk ke dalam gereja. Mencuci tangan menggunakan sabun yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Kemudian, jemaat dapat mengeringkan tangan menggunakan tisu yang sudah disediakan. Ambil tisu secukupnya dan buanglah di tempat sampah. Kemudian, jemaat diharap membersihkan alas kaki dengan lap yang sudah dicampur dengan desinfektan. Jemaat akan dicek suhu badannya. Suhu badan maksimal adalah 37,3 derajat Celcius. Jika melebihi suhu tersebut, jemaat dimohon untuk beristirahat di rumah. Di pintu masuk, jemaat akan diberikan hand sanitizer. Jemaat akan diarahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah diberi tanda. Ikuti prosesi ibadah dengan baik dan khidmat. Untuk persembahan, setiap bangku akan diberikan amplop persembahan. Persembahan dapat diberikan ketika ibadah telah selesai. Saat ibadah berakhir, jemaat diharap mengantri dengan batas jarak aman yang sudah diberi tanda. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan. Jemaat dimohon untuk bergiliran mengantri dari jemaat yang paling belakang. Kemudian, disusul jemaat di depannya. Jemaat diharapkan langsung pulang dan tidak berkerumun di area gereja. Demikian kewajiban yang harus ditaati oleh setiap jemaat dalam mengikuti ibadah new normal di gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kita di malam hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah, terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini buat kasih setia pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Karena kami percaya ada rencana indah yang Tuhan berikan kepada kami.
Di malam hari ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu rindu untuk bersekutu, menikmati lawatan Tuhan di malam hari ini. Biarlah Engkau bertahta di atas setiap pujian-pujian kami Tuhan. Bahkan sebentar firman-Mu yang akan disampaikan, biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami akan mulaikan ibadah pendalaman Alkitab kami di malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita. Biarlah Tuhan selalu ada di sisi kita. Biarlah Tuhan yang selalu membimbing kita. Terima kasih Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Sama-sama kita katakan, bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Oh, oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah daku ya, bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Oh, oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus, ya Yesus, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus
menopangku, ku kan jatuh. Oh, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari sejenak kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yesus, kami perlu Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Tuhan dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Oh, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih. Kami percaya setiap masalah yang ada, setiap pergumulan yang ada, kami percaya Engkau buka jalan bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggal diam. Engkau yang selalu memperhatikan orang yang berseru-seru kepadamu. Terima kasih Bapa. Ini bentuk pengakuan kami di malam hari ini. Engkau yang selalu berada di sisi kami. Engkau yang membimbing kami. Bahkan ketika kami jatuh, Engkau yang terus menopang kami. Terima kasih. Kami rindu firman-Mu dibentangkan di malam hari ini. Biarlah firman boleh memberi kekuatan kepada kami. Biarlah firman boleh memberi penghiburan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Layakan hidup kami ini Tuhan, agar firman-Mu itu boleh
ada dalam hidup kami itu. Kami mau siapkan hati kami yang paling baik untuk Kau taburi dengan firman. Kau berkati hamba-Mu, biarlah urapan yang daripada Allah turun atas beliau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, khususnya warga Jemaat GPD Efrata, Yogyakarta. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran singkat kita dari kitab Kejadian pasal 4, khususnya tentang Kain dan Habil. Pada hari Jumat yang lalu kita sudah sampai pada ayat-ayat 12 sampai dengan 16. Dikisahkan atau ditulis di dalam ayat-ayat tersebut, Tuhan menghukum Kain, mengutuk Kain, dan mengusirnya dari tempat tinggal yang selama ini ia tempati. Kemudian Tuhan mengendaki Kain menjadi seorang pelarian, pengembara di berbagai tempat. Saudara, kita sudah belajar pada hari Jumat lalu, memang pada akhirnya Tuhan terpaksa, kalau saya memakai kata itu, menghukum, mengutuk Kain. Karena memang itu adalah akibat dari perbuatan dan kejahatan Kain sendiri. Ya. Kita mengerti ayat-ayat dalam firman Allah sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 7, ayat 8 bahwa apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Kalau kamu menabur dengan keinginan duniawi, hawa nafsu daging, kamu akan menuai kebinasaan dari hawa nafsu daging, keinginan duniawi itu. Tetapi kalau kamu menabur dalam keinginan roh, maka kamu akan menuai kehidupan oleh karena roh itu juga. Nah, demikian juga pada hidup Kain. Kalau ia terpaksa harus dikutuk, dihukum oleh Tuhan, tentu itu tidak lain juga adalah akibat atau tuaian dari kejahatan Kain, perbuatan dan sikap Kain. Pertama, dia tidak bisa mengendalikan kemarahan hatinya saat persembahannya kepada Tuhan tidak diindahkan oleh Tuhan. Memang dia marah, kecewa kepada Tuhan, tetapi pelarian dari itu adalah ditujukan kepada adiknya yang dibunuhnya. Nah, ketika Kain selesai membunuh, datanglah Tuhan menghampiri serta bertanya kepadanya. Tentu seperti saya sudah sampaikan, kalau Tuhan menghampiri Kain bertanya, semua dalam semangat kasih Tuhan, dalam semangat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tetapi sayang, Kain memberi jawab kepada Tuhan dengan sikap angkuh. Aku tidak tahu. Akukah gembala adikku? Akukah penjaga adikku? Nyata bahwa Kain masih menyimpan amarah dan kecewa sehingga bersikap angkuh, sombong, tidak menghargai, menghormati bahwa yang datang bertanya kepadanya itu adalah Tuhan.
yang selama ini ia kenal sedemikian rupa. Nah, dengan sikap-sikap seperti itulah Tuhan terpaksa menghukum dan mengutuk Kain sebagaimana tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau Tuhan menghukum Kain, itu karena Tuhan tidak bisa kompromi dengan perbuatan dan kejahatan Kain. Ya. Tetapi terhadap kehidupan Kain, Tuhan menyayangi. Ya. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap menyatakan kemurahan dan kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya ketika Kain kemudian menjawab kepada Tuhan setelah menerima hukuman, Kain menjawab kepada Tuhan, terlalu berat hukuman yang harus kutanggung, melebihi dari perbuatanku. Aku takut kalau aku jadi seorang pengembara, nanti aku dibunuh oleh orang-orang yang menjumpai aku. Kemudian Tuhan menjawab pada Kain, sekali-kali tidak Kain. Itu nyata. Betapa Tuhan sekalipun sudah menghukum Kain, menghukum perbuatannya, menghukum kejahatannya, menghukum sikapnya, menghukum kesombongannya, menghukum keangkuhannya, menghukum sikap yang tidak menghormati, menghargai Tuhan. Itu yang dihukum oleh Tuhan. Tetapi kepada Kain secara pribadi, kehidupan Kain, Tuhan masih menyatakan belas kasihan. Maka jawabnya, sekali-kali tidak. Tidak akan ada seorang pun yang menjumpai kamu yang akan membunuhnya. Itu jaminan, itu pemeliharaan. Artinya Kain dibiarkan hidup. Dan tentu dengan pengharapan agar hidup, kesempatan yang Tuhan beri kepada Kain, itu menjadi kehidupan, kesempatan yang dimanfaatkan Kain sedemikian rupa untuk memperbarui langkah hidupnya, mengubah kejahatannya jadi kehidupan yang lebih berkenan dan sesuai dengan hati Tuhan. Tentu itu harapan Tuhan. Akhirnya Tuhan memberi tanda khusus kepada tubuh Kain agar dengan tanda ini diketahui orang bahwa Kain tidak boleh dibunuhnya. Itulah saudara yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi di sini ada dua hal yang perlu menjadi perhatian kita. Satu sisi ada hukuman sebagai tanda Allah bisa berlaku keras, berlaku adil kepada Kain. Tetapi pada sisi lain, Tuhan menyatakan hatinya yang limpah dengan kasih karunia, yaitu dia berkemurahan, memberi hidup, memberi jaminan pemeliharaan. Dimanapun ia mengembara, tak akan pernah terjadi seorang pun menjamah dan membunuh tubuhnya. Karena Allah secara khusus memberi tanda bahwa Kain tidak boleh dibunuh oleh seorang pun. Itu jelas sekali. Ya. Jadi perhatikan kekerasan Allah, perhatikan kemurahan Allah. Dan kalau Allah masih memberi kemurahan kepada Kain, adalah hati dan kehendak rencana Allah agar Kain mempergunakan kesempatan hidup itu sedemikian rupa untuk hidup sesuai dengan perkenan hati Allah. Hidup menyesali kejahatannya selama ini. Hidup menyesali kesalahannya, keangkuhannya selama ini. Agar itu diubah, dibaharui, dan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah saudara yang saya sampaikan pada hari Minggu yang lalu. Saudara, kalau sekarang kita membaca ayat 17,
Dari Kejadian pasal yang keempat sampai dengan ayat 22, tidak akan saya baca semua, saudara, terlalu panjang ini. Ya. Singkatnya saja begini. Kejadian pasal 4 ayat 17 sampai 22, saya cukup membaca di ayat 17, kemudian pada ayat yang terakhir sebagai berikut. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama anaknya. Saudara, kalau kita baca ayat 17 ini pasti timbul banyak pertanyaan. Loh, kalau Kain bersetubuh dengan istrinya, siapa istrinya itu? Sering sekali saya pun mendapat pertanyaan seperti itu. Ya, tentu tidak sukar untuk memberi jawab, walaupun istrinya itu no-name, asal dari kota mana, dari bangsa apa, keturunan apa, ya, tidak dijelaskan identitas selengkapnya, hanya disebutkan Kain bersetubuh dengan istrinya, dia menikah. Nah sekarang kalau dia menikah itu perempuan yang dinikahi itu perempuan siapa, dari mana, keluarga apa, keturunan siapa. Saudara tidak terlalu sukar sebenarnya menjawab ini, walaupun memang penuh dengan misteri. Saudara, jika kita tetap yakin pada keyakinan kita bahwa manusia pertama itu Adam, kemudian dihadirkan Hawa, dan dari Adam Hawa itu lahirlah berbagai keturunan, karena memang adalah firman Allah, berbiaklah engkau sedemikian rupa. Ya. Jadi pasti istri Kain itu juga adalah keturunan Adam dan Hawa. Tetapi dari jalur siapa, nenek moyang siapa yang menurunkannya? Nah, di sini misteri. Jawabannya sederhana, jelas keturunan Adam dan Hawa. Ya, dari anak-anak Adam Hawa yang tidak secara khusus diceritakan begitu jelas di dalam Alkitab. Memang kalau kita membaca Kejadian pasal 4, jelas kan? Itu khusus tentang Kain Habil. Jadi yang ditampilkan, yang diperkenalkan untuk menjadi bahan bagi manusia merenung, bahan bagi manusia mengambil pelajaran kehidupan, ya hanya Kain dan Habil. Anak-anak lain tidak ditampilkan, tidak diperkenalkan begitu jelas. Ya, karena mungkin memang tidak ada muatan yang lebih untuk menjadi bahan pelajaran manusia. Tetapi yang jelas di dalam pasal 5, Adam dan Hawa itu disebutkan mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Coba di dalam Kejadian pasal 5 ayat keempat. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Siapa? Tidak ditulis. Nah, demikianlah cara Alkitab menulis silsilah tokoh-tokoh Alkitab. Memang tidak dijelaskan anaknya 20, misalnya anaknya 10, lalu A, B, C, D, E, F, G. Tidak. Coba saudara baca di Kejadian pasal 5 ini. Ya. Metusalah memperanakkan anak laki, anak perempuan. Siapa? Tidak dijelaskan. Nanti memperanakkan
seseorang yang bernama Lameh. Hanya itu saja. Lameh memperanakan Nuh. Nuh yang kemudian lebih jelas memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Demikianlah saudara. Jadi tentu istrinya Kain adalah salah satu dari anak-anak Adam dan Hawa. Entah ada berapa banyak jumlah anak perempuan dan anak laki-laki Adam dan Hawa selain Kain dan Habil. Tetapi yang dikhususkan, ditulis dalam cerita khusus untuk menjadi bahan renungan, bahan pelajaran bagi manusia, khusus Kejadian 4 tentang Kain dan Habil. Nah saudara, sebelum di ayat 17 saja, orang sudah bisa bertanya seperti tadi. Tuhan, kalau aku jadi seorang pengembara, di mana aku ketemu orang lain? Nah, orang lain itu siapa? Pasti aku dibunuh oleh mereka. Berarti di samping Kain dan Habil sudah ada satu komunitas manusia. Ada sekelompok manusia lain. Itu turunan siapa? Ya tentu turunan Adam dan Hawa. Jika kita tetap teguh berpegang pada keyakinan bahwa manusia pertama itu Adam yang kemudian diberi Hawa oleh Tuhan. Hanya keturunan Adam dan Hawa yang lain itu tidak diceritakan, dituliskan secara khusus, detail sedemikian rupa karena cukup Kain dan Habil yang dapat menjadi bahan manusia merenungkan kehidupan ini. Kain mewakili kejahatan, Habil mewakili kebenaran. Dan lihatlah, tetapi kebenaran pasti dibela oleh Tuhan. Dan kejahatan pasti akan menuai akibat dari kejahatan itu. Saya rasa kan intinya sederhana seperti itu, saudara. Jadi saya rasa cukuplah ya siapa istri Kain itu. Ya. Seperti apa yang saya terangkan secara sederhana, walaupun masih bisa ada argumentasi lain, tapi menurut saya cukuplah itu dari data-data Alkitab. Nah saudara, saya lanjutkan lagi. Jadi, di satu sisi Tuhan menghukum Kain karena perbuatannya, karena kejahatannya, karena sikapnya. Itu yang Tuhan tidak bisa kompromi dengan kejahatan. Bukan hanya Kain, kitab sekalipun Tuhan tidak bisa kompromi dengan kejahatan kita, dengan sikap kesombongan kita, dengan sikap yang tidak ada pengendalian diri dari kita, dengan sikap kehidupan yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Itu Allah tidak bisa kompromi, itu harus menuai akibatnya. Tetapi kepada kehidupan Kain secara pribadi, Allah tetap mengasihi dan berbelas kasihan. Begitu juga atas kita. Kalau Allah melihat kejahatan kita, Allah melihat dosa dan kedurhakaan kita akan binasa, saudara. Karena Allah tidak bisa kompromi dengan kedurhakaan kita. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa kita. Allah tidak bisa kompromi dengan kejahatan kita. Tetapi Allah, kenapa membiarkan kita hidup? Memberi kita kesempatan menikmati kehidupan dan kelimpahan berkat kemurahan sampai saat ini. Itu kemurahan Allah atas kehidupan kita. Atas kehidupan kita. Nah saudara, Kain tadi bukan hanya diberi jaminan untuk tetap hidup dan tidak mungkin ada seorang pun yang membunuhnya karena Tuhan memberi tanda khusus pada hidupnya. Tetapi kalau kita membaca di ayat 17 sampai 22, ya, saya baca sekarang di ayat 20. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Itu anak dari Lameh mempunyai kelebihan khusus. Bapa dari orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Kemudian
Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Ini anak adiknya Yabal yang bernama Yubal. Dia adalah bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Permain musik, seorang seniman. Kemudian Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah itu saudara, ini adiknya lagi yang bernama Tubal Kain. Dia disebut bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Ketiga anak Kain atau keturunan cucu-cucu Kain maksud saya ya, buyut-buyut Kain ini punya kelebihan khusus. Tuhan memberi kelebihan, memberi keterampilan, keahlian khusus. Yang satu peternak, bapa semua orang peternak yang diam di dalam kemah. Kemudian yang satunya lagi, bapa dari segala para pemusik, ahli kecapi dan lain sebagainya. Dan satu lagi adalah bapa dari segala tukang besi dan tukang tembaga. Jadi mempunyai kelebihan. Ini semua tentu berkat Tuhan. Nyatalah bahwa Tuhan sangat mengasihi, menyayangi Kain meskipun dia harus menuai hukuman karena perbuatan dan kejahatannya. Maka hal yang harus kita ambil pelajarannya, pergunakan hidup kita jauh dari segala kejahatan, jauh dari segala perbuatan dosa, jauh dari segala perbuatan yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Karena jika itu ada pada kita akan menuai akibatnya. Jadi pergunakan hidup kita. Hidup karena kemurahan. Rasul Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 berkata, kasih karunia Allah yang sudah kamu terima, dianugerahkan Allah kepada kamu, jangan dibuat sia-sia. Karena kasih karunia itu yang buat kita hidup. Itu pengakuan Paulus. Kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini, hanya oleh karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu tidak sia-sia bagiku. Karena ia justru mendorong aku kerja lebih keras dari orang lain. Dan kalau aku hidup, ini karena kasih karunia Allah. Itu saudara, diperhatikan pesan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 6. Jika kita sudah menerima kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita, janganlah sampai kasih karunia itu kita sia-siakan. Pergunakan sebaik-baiknya, tentu untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang sudah diubah, diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, pergunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kejahatan. Pergunakan untuk menabur kebaikan, untuk menabur hal-hal yang Tuhan perkenan. Ya, karena barang siapa menabur dalam roh, dia akan menuai kehidupan kekal dari roh itu. Tapi barang siapa menabur dari keinginan dunia, hawa nafsu dunia, kau akan menuai kebinasaan dari semua yang kamu tabur itu. Demikian saudara, mari jangan kita salah gunakan kasih karunia Allah. Kalau kita hidup sekarang, karena Allah telah melakukan karya terbesarnya, menghapus segala kejahatan dosa kita, untuk menyelamatkan hidup kita. Dan kalau hidup kita sudah diselamatkan sekarang oleh kasih karunia, jangan disia-siakan hidup ini. Pergunakan, apalagi waktu yang semakin singkat, waktu yang penuh kesulitan ini, buatlah selalu kehidupan kita menjadi berkat, jadi kemuliaan, dan sesuai dengan hati Allah. Supaya kita menuai juga hal-hal yang Tuhan siapkan, yang sangat mungkin tidak terduga, membuat kita terpesona, karena perbuatannya selalu ajaib.
Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena oleh kasih karunia-Mu, Engkau menyanggupkan kami boleh ibadah, belajar Alkitab meskipun singkat dan sederhana. Tapi kami mohon karya Roh Kudus menolong kami dalam keterbatasan kami untuk lebih memahami dan menemukan hal-hal yang lebih dalam, lebih kaya, lebih luas dari apa yang dapat kami ketahui sekarang. Kami percaya Engkau sanggup untuk melakukan dan menyempurnakan semua ini. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati siapapun yang mendengar, siapapun yang turut beribadah dan belajar Alkitab bersama kami malam ini. Dimanapun mereka berada, ulurkan tangan Tuhan memberkati mereka dengan kelimpahan perkara-perkara yang terbaik, secara rohani terutama, dan juga hal-hal jasmani yang menjadi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Kami percaya Engkau sanggup untuk melakukan itu sesuai dengan belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati bangsa negara kami Indonesia, para pemimpin kami dilimpahi hikmat, marifat, akal budi, hati yang tulus, hati yang takut Tuhan, sehingga dijauhkan beliau-beliau dari kecenderungan menyimpang dari hal yang seharusnya, sehingga beliau mengerjakan tugas kewajibannya sungguh-sungguh akan memberikan dampak positif, kesejahteraan, bahkan kami segera keluar dari persoalan-persoalan hari-hari ini dan kami dipulihkan dari semuanya. Terima kasih Bapakku, limpahkan berkah anugerah-Mu pada para pasien supaya mereka disembuhkan, diberi kekuatan iman dan pengharapan bahwa satu saat mereka akan disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Diberkati dokter, para medis, obat, perawat, dan tenaga sukarelawan lain. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, sukacita, hati yang tulus mengerjakan tugas mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya dan tumpangkan tangan-Mu atas seluruh jemaat Efrata. Dimanapun mereka berada bersama kami beribadah dan belajar firman-Mu, tangan Tuhan yang tidak singkat diulurkan, melindungi mereka dari yang jahat, melindungi mereka dari segala penyakit dan wabah, melindungi mereka dari kuasa-kuasa kegelapan, dan tuntun mereka oleh Roh Kudus selalu pada jalan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kami hari demi hari, dan biarkanlah hati kami bergembira, memuji Engkau, dan senantiasa mengucap syukur atas karya kemurahan. Terpujilah kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri pemberitaan firman ini. Dan turunlah berkat, damai sejahtera Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.